Pagi hari ini sebagai renungan, mari kita sama-sama buka di dalam Nabi Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dengan kasih Kristus dimohon Ibu Elsia untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Yeremia 29 ayat 11 berbunyi demikian. Aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam iman Kristen ketika masuk di dalam sebuah kebudayaan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh kehidupan orang percaya. Yang pertama, budaya itu bisa diterima, itu seperti pakaian, seperti bahasa, makanan. Lalu kemudian budaya itu bisa diterima tetapi dimodifikasi, ya, atau dirubah atau diberi makna yang baru, ya. Sebagai contoh, doa pengucapan syukur, doa untuk arwah supaya Tuhan tolong, diganti dengan pengucapan syukur untuk kekuatan Tuhan dan dimohon berkat Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan. Lalu kemudian yang ketiga, budaya itu ditolak, tidak bisa diterima secara iman Kristen ketika budaya itu bersangkut paut dengan penyembahan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang menarik ketika Imlek itu dirayakan. Yang saya tahu, semisal rumahnya tidak boleh disapu, ya. Kalau disapu nanti rezekinya terbang. Tapi ini pun tidak bisa kita terima, ya. Rumah ya kalau mau disapu, disapu saja, tidak apa-apa, ya, karena tidak ada keyakinan kita bahwa ketika kita menyapu rumah berkat kita ikut terbang. Lalu kemudian soal menghormati orang Pepe, ya. Ini adalah sesuatu hal yang boleh kita lakukan karena itu menghormati orang tua. Lalu memberi angpau, ya, sebagai rasa syukur, sebagai rasa sukacita membagikan angpau, itu juga bisa dilakukan. Tetapi ada satu hal yang biasanya dilakukan ketika Imlek, orang melakukan jiamsi, ya, atau mencoba bertanya kepada tukang ramal begitu, kira-kira peruntukan saya tahun ini seperti apa? Apalagi sekarang disebut sebagai tahun kerbau, ya, tahun kerbau. Orang Toraja paling senang dengan kerbau. Jadi mungkin tahun ini tahun yang menyenangkan untuk orang Toraja karena kerbaunya disembelih untuk upacara pemakaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik mengenai ramalan ini, ada orang yang lahir di tahun-tahun tertentu, dia mendapatkan keuntungan ketika dia berada di sio kerbau ini, ya. Tapi juga ada orang-orang yang dikatakan tidak memiliki keberuntungan karena mereka lahir di tahun-tahun dengan sio yang ini tidak berteman dengan sio kerbau, sehingga dikatakan mereka harus hati-hati dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, seperti satu kutipan ayat yang sudah saya bagikan, bahwa kehidupan kita itu ada di dalam tangannya Tuhan, ya. Kehidupan orang percaya itu ada di dalam tangan Tuhan, bukan di dalam tangan siapa-siapa. Tuhan yang berhak atas hidup kita, Tuhan yang berhak mengangkat dan meninggikan kita,
Tuhan yang berhak untuk membukakan tingkap-tingkap langit, memberkati dalam kehidupan kita, itu adalah keberadaan kita sebagai orang percaya. Kita tidak bisa dipengaruhi dengan berbagai macam ramalan. Yang namanya ramalan itu belum pasti. Ya, seperti halnya ramalan cuaca itu dikatakan hari ini hujan, tetapi tidak hujan. Itu ramalan. Tetapi yang dikatakan oleh Alkitab, yang dikatakan oleh firman Allah itu adalah kepastian. Kepastian yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam kitab Nabi Yeremia yang sudah kita baca tadi, kita mendapati satu hal yang menarik. Ya. Di sana dikatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan-rancangan Tuhan mengenai kita. Ya. Jadi sebenarnya sejak kita lahir dari rahim ibuku, Tuhan sudah mempunyai master plan. Sepanjang perjalanan hidup kita itu seperti apa, itu sudah Tuhan siapkan, sudah Tuhan sediakan. Masing-masing orang. Ya, kita melihat di sini saudara yang hadir seperti saya, Tuhan tetapkan sebagai hamba Tuhan. Ada Bapak Ibu Saudara yang tetapkan sebagai seorang profesional. Ada seseorang yang diberikan oleh Tuhan keahlian, ya, seperti Pak Sukali mempunyai keahlian masak. Bumbu boleh sama, bahan boleh sama, tetapi lain koki, lain rasanya. Nah, ini harus kita sadari bersama-sama, artinya bahwa Tuhan masing-masing orang Tuhan sudah tetapkan. Dan satu hal dikatakan di sini bahwa rancangan Tuhan yang ada pada kita itu bukan rancangan kecelakaan. Saudara lihat kasus daripada Abraham. Tuhan tidak pernah merancangkan satu keributan, kekacauan di dalam kehidupan Abraham. Tetapi ketika Abraham, ya, oleh karena keinginan daripada Sarah keluar dari ketetapan rancangan Tuhan dengan mengambil Hagar untuk melahirkan Ismail, keributan mulai terjadi dalam rumah tangga Abraham. Ya, sampai Sarah itu menangis, firman Tuhan katakan, dan dia mulai mengadu kepada Abraham dan meminta Abraham untuk melakukan sesuatu. Dan akhirnya Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Barulah kemudian Sarah dan rumah tangga Abraham kembali mendapatkan sentosa. Nah, ini harus kita sadari bahwa rancangan Tuhan kepada kehidupan kita itu rancangan damai sejahtera. Kalau saudara coba bisa mengintrospeksi dengan diri saudara sendiri, jika ada sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup ini, jika ada sesuatu yang menimpa dalam hidup ini yang tidak kita inginkan terjadi, pasti salah satu halnya adalah saudara tidak hidup di dalam rancangannya Tuhan. Ya, saudara tidak hidup dalam rancangannya Tuhan, itu pasti. Karena selama kita hidup di dalam rancangannya Tuhan, itu akan selalu menghasilkan damai sejahtera. Ya, rancangan Tuhan itu selalu menghasilkan damai sejahtera, dari satu damai sejahtera kepada damai sejahtera yang membawa kepada masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara mengenai rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup ini, bagaimana kita bisa tahu? Dalam Mazmur 119 ayat 105 di sana dikatakan bahwa firman Allah itu sebagai pelita dan terang di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelita itu dibawa untuk memberikan terang pada keadaan yang gelap. Ya, jadi rupanya di sini Tuhan izinkan perjalanan di dalam kehidupan kita tidak selalu perjalanan yang menyenangkan, perjalanan yang tidak menaiki lembah, yang tidak menaiki gunung, yang tidak menyeberangi samudra, tetapi Tuhan izinkan dalam kehidupan kita mengalami yang kalau boleh saya katakan keadaan yang gelap. Dan yang menarik di sini firman Allah dikatakan
sebagai pelita, sebagai terang. Untuk apa? Untuk menerangi, ya, memberikan jalan keluar, memberikan solusi. Kita ingat ketika Yosua setelah menyeberang sungai Yordan dan hendak menghadapi Yeriko, Yosua sedang di dalam situasi yang gelap. Yosua sedang di dalam situasi yang tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ini masalah yang besar, ini masalah yang sulit, ini masalah yang sukar. Dalam tinggal diam dan tenang terletak kekuatan. Sebuah pelajaran yang indah. Bagaimana ketika menghadapi kesulitan, kesukaran, Yosua menjauhkan diri dari umat, dia menyendiri, dan di dalam kesendirian itu, saya yakin Yosua tidak diam, tetapi dia pasti berdoa. Tuhan izinkan malaikat Tuhan hadir, ya, untuk menguatkan, untuk menolong di dalam kehidupan Yosua, bahwa tembok Yeriko itu bersama-sama dengan nama Tuhan itu pasti akan dikalahkan. Saudara, firman Allah itu sebagai pelita, sebagai terang, dia akan menerangi di dalam kehidupan kita. Saul tidak ada firman Allah, tidak ada terang dalam hidupnya, ada Goliat, takutnya minta ampun. Tapi Daud yang hidupnya ada firman, ada terang. Ketika dia dengar nama Goliat, ketika dia tahu Goliat menghinakan tentara Tuhan, oh dia berani. Nah, ini uniknya orang percaya, bahwa ketika dia mau hidup di dalam rancangannya Tuhan, dia tidak boleh lepas dari namanya firman Allah. Firman Allah itu sebagai karpet merah yang menuntun di dalam kehidupan orang percaya. Gak peduli karpet merah itu hanya ada 2 roti, 5 roti dan 2 ikan, dia akan memberi makan 5.000 orang. Gak peduli karpet merah itu berada di posisi minyak sedikit, tepung sedikit, tetapi ketika firman Allah itu ada, maka minyak sedikit, tepung dan sedikit itu memberi makan 3 orang selama kurang lebih 3,5 tahun. Karpet merah itu ketika jadi nabi, dia sedang menghadapi hutang yang begitu besar. Dia tidak punya apa-apa, dia hanya punya minyak sedikit. Ya, ketika firman Allah itu ada, ketika karpet merah tuntunan Tuhan itu ada, minyak yang sedikit itu mampu melunasi hutang-hutang yang ada. Hari-hari ini mau tidak mau, saudara harus hidup di dalam firman. Saudara harus berpegang kepada firman Allah. Saudara tidak boleh takut dengan situasi kondisi yang ada. Iblis sedang menciptakan ketakutan. Orang kalau takut itu dia tidak berpikir panjang. Orang kalau takut itu pikirannya bagaimana dia cepat selesai. Gak peduli itu sesuai dengan firman atau tidak. Hati-hati. Itu sebuah pancingan yang iblis sedang lakukan. Jemaat Tuhan yang saya kasih, berjalanlah terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Ingat baik-baik, rancangan Tuhan untuk kita itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, rancangan Tuhan untuk kita itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dan ingat baik-baik, setiap kehidupan kita, goalnya itu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Goalnya itu adalah sebuah keberhasilan. Saudara, hidup kita bukan di tangannya ramalan. Hidup kita bukan berjalan di atas ramalan, ya, tapi hidup kita berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Terus berjalan dan berjalan, nikmati penggenapan janji Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Iya dan amin. Setiap kehidupan kita, anak cucu kita diberkati oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Gimana kemuliaan bagi kita? Mari kita sama-sama bangkit berdiri.